ilmu lugha al-am ususuhu wa manahijuhu. Ya, jadi di sini kita ngambil usus, ya, dasar-dasar ilmu lugha atau linguistik dan manhaj, ya. Tamam. Hadal kitab allafahu ad-doktor Abdullah Rabi' Mahmud al-Ustadz bi Kulliyat Lughah al-Arabiyyah Jami'atul Azhar wa muqaddimah min hadal kitab. Wa tali hadza fi muqaddimah qad kana min natijati dzalika an dhaharat hawa amikah baina dirasat al-lughawiyah al-qayyimah allati abda'atha adhan ulama al-arabiyyah fi asrina adz-dzahabi wa bainama antajathu uqulu ulama al-lughah al-muhdasin min mabadi wa afkar fi dirasat al-lughawiyah al-amah. Nah, jadi di sini mix ya bukunya tuh antara dirasat lughawiyah yang qadimah sama yang hadithah di sini. Wa fi dhannina anna dzalika yarji'u fi katsir min asbabihi ila adami tawdihil mustalahat al-ilmiyah al-lughawiyyah al-qadim min hawal hadis wa adam rabat ad-daqiq baina al-mabadi wan nadariyat al-lughawiyyah indal qudami wa nadhairiha indal muhdasin. Nah, jadi sebenarnya pembahasan lugawi itu kan udah ada dari lama, tapi mustalahnya tuh nggak sama, ya. Misalkan dulu misalkan sekarang kita mendengar nama fonem. Nah, dulunya tuh sebenarnya ada pembahasan fonem, tapi mustalahnya bukan disebut dengan mustalah fonem atau morfem kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu ada dari zaman dulu, wihdah sautiyah kayak gitu-gitu. Tapi mustalahnya beda, nggak dipakai sama yang seperti hadis di sini. Begitupun nama-nama teori linguistik itu. Sebenarnya dari dulu udah ada pembahasannya, udah ada akar pembahasannya, malah udah sampai matang gitu pembahasannya. Tapi mustalah yang digunakan itu beda gitu, nggak, atau malah belum punya mustalah gitu, belum ada betul mustalah di situ. Waqad dhaharat fil arabiyyah ba'dul kitabat al-jayyidah fi ilmi lughah lakinnaha qalilah adat. Qalilatul adat. Jadi sebenarnya ada tapi sedikit ya pembahasan tentang linguistik yang udah dibukukan. Muhtalifatul manahij, dan beda-beda pembahasannya itu, aspeknya, metode pembahasannya beda. Muta'addid mustalahat, dan mustalahnya juga beda-beda digunakan. Misalkan di buku A sama buku B itu maksudnya sama tapi mustalahnya beda. Ba'duha yusrifu fil ittija' al hadis wal ba'dul akhar yusrifu fit tamasuk bit tafkir al qadim. Jadi ada buku yang lebih condong ke tafkir qadim, ada buku yang condong ke banyak obrolannya, obrolannya tentang modern. Jadi ada buku yang condong ke modern, ada buku yang condong ke qadim. Walukuf indah hududihi rafidhan fi kulla fikrin hadis. Wal qari al-arabi ha'ir baina hadza wa dzaka. Jadi akhirnya pembacanya bingung, mana nih yang hadis apa yang qadim yang kita pegang. Waqad kunna ra'ayna fi dhuhuri al-jam'iyyah al-qawiyah al-masriyah amla fi tauhidil juhud wal amal al-mukhattat al-munazzam. Nah, jadi ada komunitas di sini jam'iyahnya tuh lugawiyah masriyah yang bisa robot bainal qadim wal hadis di sini. Wal izal jamil awaqiq awaik. Jadi biar kita enggak hair lagi bainal qadim wal hadis. Wala makun nu'min bi anna nahdha fi ayyi ilmin aw fi ayyi fanin innama takunu awalan bi ma'rifati ususi dalikal ilm. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke perbandingan antara linguistik yang dibahas secara qadim dan hadis, harusnya kita tahu dulu usus dalikal ilm, dasar-dasar dari linguistik itu dulu. Wa mabadi'u wal ula, pondasinya dulu. Wa tadarruj min dalika ilal kasyaf. Nah, setelah kita tahu usus dan mabadi'nya, baru kita masuk kasyaf an manahij, baru kita masuk ke manahijnya, wa nadoriyatnya, teori-teori, metode-metode dalam pembahasan linguistik. Wasugu dalika kulli fi qalib yunasibu al-muta'alim, dan kita menghadirkan pembahasan itu semua tadi dengan gaya bahasa yang khusus buat pendidik, ya, buat belajar mengajar gitulah, buat kita baca sebagai muta'alim. Wa yattafiq ma'a qudratihi, yang sesuai sama kemampuan kita yang kita baru mengenal ilmu linguistik apalagi, ya. Wa ma'a ma ladaihi min afkar wa maurusa tattasilu bidzalikal ilm, ya, sebagaimana kita punya maklumat yang ya ta'alaq bil lugawiyah gitu tentang linguistik. Wa tahdumu fikra wahdahu faqad katabna tilkal mawdu'at wa hawalna an nuqarribuha min at-tafkir al-arabi. Ya, di sini ditulis oleh doktor, ya, dengan robot bainal qadim wal hadis yang sesuai dengan maklumat kita sebagai tolib tingkat 1 termin 1 gitu juga. Waqad ra'ayna ayyakuna kitabuna hadza maksuran ala ta'rifil am wan nadrah kulliyah syamilah ba'idan anil ihtilafat al-manhajiyah wal ara' al-madrasiyah. Jadi di sini kita enggak ngambil banyak ara' dan banyak khilaf di sini.
arok pun arok yang madrasiyah yang sesuai dengan alam pembelajaran ya. Allati la tahdum, terus kita nggak ngambil arok yang nggak membantu kita sebagai pemula masuk ke ilmu linguistik ya. Ilmu lugha bitur fi al hadirah fi alim min al arabi bal rubbama nafarus minhu nafartu minhu wa ja'altuhu yabdu fi surah muaqqadah tertahu ilaihan nafas. Pokoknya kalau misalkan ada hilaf atau beberapa arok diambil yang wadih indal mubtadi gitu ya. Wasbuna min tilkal kalimat al mutawadi antaftahat tariq amama abna'il arabiyya ayu amin amin rabbuna rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qal muallif ad-doktor lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-madkhal ya, hadal madkhal madkhalun ila ilmil lughah. Al-awwal sanadul ila al-ittisal wa wasail. Kama arafna, jadi lughah itu kan ta'rif dari Ibnu Jinni yang kita ambil. Aswat yu'abbiru biha kullu qaumin an agrobihim. Di sini ada yu'abbir adhan ya, atau agrot kita. Otomatis itu jadi ittisal dan wasail. Ilmu lughah atau lughah itu dia lughah sendiri itu dia berkenaan dengan komunikasi, karena lughah itu untuk mengkomunikasikan apa agrot kita ya. Maka di sini di pertama kita masuk ke al-ittisal wal wasail, baru yang kedua kita masuk lughah itu maknanya apa dan watifahnya apa. Apa sih tugasnya lughah? Kenapa lughah itu ada untuk apa gitu. Dan makna lughah itu sendiri ya, akar katanya sampai perkembangan maknanya lughah di sini digunakan di mana dan punya makna apa aja. Kemudian al-lughah wal kalam, al-lughah wal farad, al-lughah wal mujtama. Di sini kita kaitkan dengan, karena kita belajar linguistik, kita belajar bahasa yaitu kita kaitkan ketika bahasa itu dengan kalam, bahasa itu dengan farad, bahasa itu dengan mujtama. Karena nanti kita punya makna itu makna ijtimai, bukan makna mujami atau dan sebagainya. Maka kita harus tahu kaitan antara lughah dengan mujtama, lughah dengan farad, lughah dengan kalam. Baru kita masuk ke nasy'atul lughah, masuk ke tasniful lughats, baru al-kitabah.